Motivasi sebagai seorang periset ya, itu apa? Anda tertarik menghubungkan Bung Karno dengan Al-Quran atau dengan tafsir dan sebagainya? Memang banyak yang tentang Islam, tentang keislaman. Tetapi dari literatur review yang saya lakukan, belum ada yang spesifik mengkaji bagaimana pemikiran Bung Karno tentang spesifik ke Al-Quran gitu. Kalau sebelum menjadi presiden, ketika di mudanya itu Bung Karno itu pembelajar sejati gitu. Beliau siang malam membaca buku, berguru kepada pimpinan Sarekat Islam gitu, Cokro Aminoto. Jadi Bung Karno cerita ketika dia bersama Fatmawati berjalan di pinggir Pantai Panjang, berjalan berdua di pinggir Pantai Panjang. Topik yang mereka diskusikan itu tentang Tuhan dan Islam gitu. Bagaimana gagasan Soekarno itu, terutama gagasan mengenai nasionalisme dan juga Trisakti, itu menjadi salah satu sumber inspirasi juga bagi mereka untuk terus bertahan dengan identitas adatnya. Kenapa masyarakat adat, tidak masyarakat modern? Mereka menjadi salah satu masyarakat yang masih termarginalisasi, baik dalam konteks sistem ya, sistem secara struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam perjuangan. Merdeka. 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 Dari studio PDI Perjuangan, bersama kita dalam talkshow Megawati Fellowship Program. Bersama kita hadir Dr. Hartoko dan juga dua orang intelektual muda peserta Megawati Fellowship Program. Yang pertama adalah Mas Rizky Ulfahadi yang sedang menyelesaikan tesisnya di Universitas Indonesia dengan judul riset Tafsir Kontekstual Soekarno, Pandangan Soekarno terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Tafsir. Kemudian Mas Rashid Ridho yang meneliti tentang masyarakat adat. Langsung saja ke Mas Rizky Ulfahadi. Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti perspektif pemikiran Bung Karno dari objek penelitian yang Anda lakukan tentang ayat Quran dan tafsir? Ya, kalau ketertarikan yang pertama itu terkait dengan studi saya sebelumnya, Mas. Jadi sebelumnya itu, sebelum di UI, saya studinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ciputat. Itu jurusannya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi dulu memang saya tertarik, karena di studi tafsir, saya tertarik bagaimana tokoh-tokoh Indonesia itu memaknai ayat Al-Quran gitu. Nah, sebelum ini saya pernah penelitiannya itu tentang tokoh Gus Dur, Cak Nur gitu. Nah, kemarin tahun lalu ketika mendengar program ini, saya juga menjadi tertarik gimana ya sosok Bung Karno gitu, yang lebih lebih senior dan juga merupakan tokoh besar di Indonesia memaknai Al-Quran ini gitu, kitab suci yang dianutnya gitu, agama yang dianutnya. Jadi dari awalnya saya akui saya bukan orang yang begitu mendalami pemikiran Bung Karno, walaupun sebenarnya kalau mengidolakan tentu sejak lama, tetapi sebatas membaca biografi sudah sejak lama, tapi kalau mendalami pemikirannya belum. Maka program Megawati Fellowship ini memancing saya gitu untuk tertarik meneliti tentang gimana hubungan antara Soekarno dengan Al-Quran tadi gitu. Oke, tapi ada sesuatu yang menurut saya penting, Mas. Motivasi sebagai seorang periset ya. Itu apa? Anda tertarik menghubungkan Bung Karno dengan Al-Quran atau dengan tafsir dan sebagainya? Itu kira-kira seperti apa, Mas? Ya, melanjutkan yang tadi. Jadi setelah itu saya melakukan literatur review, Pak. Ternyata dari hasil literatur review yang saya lakukan, kebanyakan studi tentang Bung Karno memang banyak yang tentang Islam, tentang keislaman. Tetapi dari literatur review yang saya lakukan, belum ada yang spesifik mengkaji bagaimana pemikiran Bung Karno tentang spesifik ke Al-Quran gitu.
Kalau pemikiran relasi Bung Karno, pemikiran Bung Karno dengan Islam, misalnya, itu sudah cukup banyak. Apalagi misalnya kajian tentang kebangsaan, politik, gitu ya, kebijakan, mungkin itu lebih banyak lagi. Tapi yang spesifik kepada Al-Quran itu belum ada gitu sampai saat ini. Mungkin saya bisa katakan ini penelitian yang awal gitu ya, yang meneliti gimana perspektif Bung Karno tentang Al-Quran gitu. Jadi saya sangat tertarik dan penasaran juga karena di luar sana kan saya asalnya dari Bengkulu nih, dari Bengkulu. Nah, kita di daerah itu saya ngerasa di kalangan terutama di lingkungan saya ketika mendengar sosok Bung Karno itu di masyarakat itu ada semacam sedikit jarak gitu antara Bung Karno dengan Islam. Orang banyak menyoroti kontroversinya Bung Karno, terutama pasca beliau di pemerintahan gitu ya, pasca menjadi presiden. Orang tidak banyak tahu kalau sebelum menjadi presiden, ketika di mudanya itu Bung Karno itu pembelajar sejati gitu. Beliau siang malam membaca buku, berguru kepada pimpinan Sarekat Islam gitu ya, Cokro Aminoto, kemudian sering kontak-kontakan dan belajar dengan tokoh-tokoh Islam juga. Jadi saya melihat Bung Karno juga boleh dikatakan cendekia gitu terhadap agamanya seperti itu. Jadi ini akan memantapkan bahwa Bung Karno itu nasionalis dan Islam begitu ya Mas ya? Untuk menguatkan. Karena saya ngelihat di luar sekarang gitu ya, yang berkembangnya seolah-olah Bung Karno itu full nasionalis gitu. Nah, orang banyak lupa kalau relasi atau persentuhan pemikiran Bung Karno dengan keislaman itu ada gitu. Bahkan spesifik dengan Al-Quran itu ada gitu. Menarik sekali Mas, novelty-mu pasti akan luar biasa berkaitan dengan riset ini ya Mas ya. Ini nanti berkaitan sumber risetnya terutama dari mana Mas? Nah, yang paling utama dari tulisan Bung Karno, dari tulisan-tulisan Bung Karno, dan ini juga yang menjadi tantangan bagi saya juga, gimana mendapatkan sumber primernya yang utuh gitu. Saya khawatir ada sumber primer yang saya lewatkan gitu. Jadi memang tantangan utamanya di kuat membaca gitu ya. Walaupun nanti juga akan diperkaya dengan beberapa interview. Jadi sebagai peneliti, Anda berangkat dari Anda tidak meragukan keislaman Bung Karno kan sebenarnya ini. Setuju nggak seperti itu? Iya, tentu setuju, Mas. Secara personal ya tentu tidak ada keraguan sama sekali gitu ya, apalagi dengan Bung Karno. Dengan masyarakat biasa saya tidak ragu terhadap keislaman orang lain, dan kayaknya itu tidak menjadi perhatian juga bagi seorang peneliti gitu. Justru saya ingin menguraikan bagaimana sebenarnya Bung Karno dengan Islam, spesifik dengan Al-Quran gitu, tanpa kemudian terpengaruh dengan mungkin ada beberapa suara-suara di luar seperti itu. Iya, ke Mas Rashid Ridho ya sekarang. Anda meneliti judulnya Rekonseptualisasi Masyarakat Adat dan Prospeknya dari Perspektif Ajaran Trisakti, sebuah studi sosiolegal atas eksistensi masyarakat adat kontemporer. Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan penelitian terhadap tema yang Anda ambil? Ya, pertama saya ketika menjalani studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saat S1 saya melakukan penelitian mengenai pengakuan perkawinan agama adat yang dipeluk oleh masyarakat adat. Nah, dalam konteks itu saya melanjutkan studi berkaitan dengan masyarakat adat dan hukum adat itu di level S2 ini. Dan kemudian yang memotivasi saya sebenarnya bahwa pada masyarakat adat itu sendiri sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa berkaitan dengan tatanan sosial, budaya, agama, tatanan pemerintahannya, dan juga termasuk tatanan ekonominya. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya masyarakat adat sebagai salah satu komunitas masyarakat yang hingga hari ini masih mewariskan ajaran-ajaran leluhurnya itu sebenarnya mempraktikkan nilai-nilai yang justru kompatibel dengan ide-ide besar Republik Indonesia, Pancasila
dan salah satunya juga pemikiran Soekarno, yaitu Trisakti, ya, ajaran Trisakti. Soekarno menjabarkan dalam beberapa pidatonya itu bahwa Trisakti itu kan ya berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam politik, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. 3 hal itu yang saya lihat sebenarnya hingga hari ini masih eksis di komunitas masyarakat adat. Artinya sebenarnya kita membaca teks Soekarno mengenai pemikiran di bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan, tapi kita juga menggali inspirasi itu dari bawah, dari kampung gitu, bahwa spirit itu masih ada gitu dan bisa menjadi pembelajaran dalam konteks kehidupan bernegara kita. Oke. Pastinya nanti akan menghadapi suatu proses riset yang cukup panjang karena Anda akan terjun ke lapangan. Bisa ceritakan proses riset yang sedang Anda alami sekarang? Ya, saya dalam proses riset penelitian ini, saya telah melakukan literatur review, jadi menyisir beberapa teks-teks kunci di dalam penelitian ini, tentunya teks-teks yang berkaitan dengan isu masyarakat adat, indigenous people, lalu juga berkaitan dengan metode penelitian sosial legal. Jadi dalam penelitian ini saya menerapkan metode penelitian sosial legal karena ini tidak hanya mengkaji dalam konteks hukum ya, tetapi dalam konteks ilmu sosial yang lebih luas. Lalu kemudian saya juga menyisir beberapa teks yang relevan ya, khususnya dengan tema pemikiran Soekarno, ajaran Trisakti itu sendiri. Setelah kemudian saya melakukan penyisiran dalam literatur review itu, saya turun ke lapangan, jadi ya berkelana dari satu kampung komunitas adat ke kampung komunitas saya telah melakukan itu dalam 7 kampung. Jadi dari Provinsi Jawa Barat sampai ke Yogyakarta. Kalau di Provinsi Jawa Barat, salah satu contohnya itu saya turun di 3 kampung, komunitas adat Cirende, komunitas adat Kampung Pasir Garut, dan juga komunitas adat Sunda Wiwitan di Ciguguru, Kabupaten Kuningan. Selama proses itu ya saya tidak hanya sekedar wawancara gitu, jadi saya ikut tinggal bareng, mengamati ya, mengobservasi kehidupan sosialnya, dan juga ya melakukan wawancara dan juga ya ngobrol secara lebih mendalam kepada tokoh-tokoh kunci di kampung adat. Iya. Mau Mas ini? Iya. Oke, saya lanjutkan sebentar ya, Mas. Mas, ini menarik sekali. Kenapa masyarakat adat, tidak masyarakat modern? Ya, kenapa kemudian masyarakat adat? Saya pikir masyarakat adat saat ini itu dalam satu posisi mereka menjadi salah satu masyarakat yang masih termarginalisasi, baik dalam konteks sistem ya, sistem secara struktural. Namun saya melihat bahwa masyarakat adat menjadi salah satu semacam missing link. Jadi penyambung bahwa kita memiliki ingatan dan juga identitas atas keleluhuran bangsa Indonesia, dan itu masih hadir hingga hari ini. Jadi ingatan kita terhadap misalkan pengetahuan leluhur kita di masa lampau, mulai dari teknik pertanian, sistem pemerintahan, norma sosial, dan lain sebagainya, itu masih eksis di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara mengenai nasionalisme, ya, identitas kebangsaan, nilai-nilai gotong royong, dan lain seterusnya, saya pikir masyarakat adat adalah benteng terakhir yang menandai itu ya. Di perkotaan, masyarakat sudah bertransformasi ya, menjadi masyarakat modern dan masyarakat urban. Mas Deni? Iya. Kalau yang tadi Mas Ulfa, prosesnya gimana? Proses selama melakukan riset terhadap studi tentang Al-Quran dan tafsir itu. Ada kendala apa atau kesulitan apa? Atau mungkin kan apa di UIN sendiri bisa diterima nih tema ini atau seperti apa, bisa cerita? Iya, terima kasih. Kalau proses riset berbeda tadi dengan yang sebelumnya. Kalau saya lebih kepada studi pustaka, jadi memang prosesnya banyak
yang paling utama itu diambil dari studi pustaka, membaca buku dan mengumpulkan banyak buku. Kemudian yang sekarang masih belum itu, yang masih jadi setelah ini kan ini prosesnya penelitiannya masih berlangsung. Harapannya riset saya itu juga diperkaya dengan mewawancara keluarganya Bung Karno. Nah, saya tidak tahu pasti nanti apakah memungkinkan atau tidak, karena yang akan termasuk juga di dalam kajian riset saya itu bagaimana, mungkin ini fakta sederhana ya, tapi saya pikir ini penting juga diketahui oleh publik. Misalnya ketika di lingkungan keluarga Bung Karno misalnya, gimana Bung Karno, apakah ada gitu ya Bung Karno memperkenalkan Islam atau mungkin memperkenalkan anak-anak tentang ngaji, membaca Al-Quran gitu. Nah itu akan memperkaya penelitian ini, walaupun pertanyaan utama di penelitian tidak tentang itu gitu. Kalau pertanyaan utamanya kan lebih kepada memang pemikiran Bung Karno sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang walaupun sebelumnya itu saya berupa hipotesis dan sedikit ragu kira-kira nanti akan ketemu nggak ya gitu di buku-bukunya. Tapi ya sampai sekarang ketika riset ini berjalan ya alhamdulillah ketemu gitu. Dan mendekati apa hipotesis saya di awal gitu. Kalau di awal tadi itu ketika saya bilang mulai tertarik tadi, itu kan saya baru membaca biografinya Bung Karno. Tetapi di biografi itu saya ada ketemu satu diksi yang menyebutkan Al-Quran dan Bung Karno yang menyebutkan itu. Biografi yang populer yang ditulis sama Cindy Adam itu kan ada ketika Bung Karno bercerita masa-masa dia di Bengkulu. Jadi Bung Karno cerita ketika dia bersama Fatmawati, kan disebutkan sebagai murid ya awalnya Fatmawati itu. Nah jadi mereka berdua berjalan di pinggir Pantai Panjang, berjalan berdua di pinggir Pantai Panjang. Topik yang mereka diskusikan itu tentang Tuhan dan Islam gitu. Nah di situ Fatmawati banyak bertanya kepada Bung Karno, dan jawaban Bung Karno itu banyak secara rasio dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi ada menyebutkan Al-Quran gitu, melegitimasi argumennya dengan Al-Quran, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang Al-Qurannya gitu, tok sebatas menyebutkan aja. Nah dari situ saya terpantik untuk membaca lebih banyak tulisan Bung Karno, dan ketemu ternyata Bung Karno tidak hanya sekedar menyebutkan Al-Quran, bahkan menyebutkan ayatnya langsung dan juga memberikan penjelasan gitu di dalam tulisannya yang lain. Kan Bung Karno sendiri sempat di dalam satu kursus Pancasila itu kalau nggak salah di situ itu menyampaikan bahwa saya meminum ataupun menggali dari spiritnya Al-Quran, tetapi juga dari spiritnya Alkitab disebutkan di situ. Nah, ini tapi memang Mas Ulfa lebih fokus pada itu ya, membuktikan Bung Karno terhadap Al-Quran dan tafsir itu. Iya, kalau di risetnya sudah mungkin sejauh mana, sebanyak apa lah bukti-bukti yang manifest, yang tertulis baik dalam teks ataupun pidato atau apa yang mewakili dari yang diriset. Iya, kalau yang saya itu memang fokusnya ke Al-Quran. Misalnya memang ada itu Mas di tulisannya Bung Karno yang tentang kalau saya nggak salah filsafat ketuhanan yang Maha Esa ya. Kan Bung Karno itu memberikan klarifikasi, karena Bung Karno banyak dituduh penggalian dia sehingga kemudian melahirkan Pancasila itu kurang dalam gitu. Nah Bung Karno memberikan penjelasan bahwa dia proses penggaliannya itu sudah sangat dalam dan memang meliputi semua, tidak hanya Islam bahkan pra-Islam gitu, termasuk yang mungkin yang non-Islam juga tentunya gitu kan. Nah di dalam penjelasan itu Bung Karno setelah dia menguatkan argumennya bahwa dia sudah menggali sangat dalam bumi Nusantara gitu, kemudian bisa melakukan Pancasila, Bung Karno juga menyinggung bahwa tentang kepemimpinan, bahwa tidak mudah, karena kan nanti hasil penggaliannya kan jadi dasar negara, dan kemudian nanti pemimpin itu tidak mudah untuk menggerakkan rakyat. Nah Bung Karno mengatakan bahwa untuk menggerakkan rakyat itu yang pertama ialah pemimpin itu harus mampu menggambarkan masa depan atau melukiskan masa depan, sehingga nanti
menjadi cita-cita dan masyarakat akan tergerak dengan itu, kata Bung Karno. Nah, Bung Karno kemudian mengutip dari Nabi gitu, mencontohkan seperti pemimpin besar di dunia, katanya, misalnya seperti Nabi Muhammad yang bahkan melalui Al-Qur'annya langsung, kata Bung Karno. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa dilukiskan masa depan yang indah gitu ya, cita-cita, yaitu berupa surga. Nah, Bung Karno menjelaskan bahwa untuk meraih surga itu ya syaratnya orang harus melakukan kebajikan. Jadi kata Bung Karno, dengan Muhammad sebagai leader melukiskan cita-cita berupa masa depan surga yang indah itu gitu ya, masyarakat menjadi tergerak. Jadi Bung Karno mengutip langsung Al-Quran, tetapi secara maknawi. Jadi jenis atau tipe Bung Karno menggunakan atau menjelaskan ayat Al-Quran itu juga ada beberapa. Jadi dalam cerita yang baru saya terangkan itu dia secara maknawi. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan surga yang indah, mengalir sungai-sungai dan lain-lain gitu. Sehingga itu menggerakkan rakyat. Jadi dia menggunakan ayat Al-Quran secara maknawi untuk menguatkan argumen dia di awal itu yang mengatakan bahwa pemimpin itu jika ingin menggerakkan rakyat, maka pemimpin itu harus punya narasi futuristik gitu ya, harus mampu melukiskan masa depan gitu. Menarik sekali ya Mas Janu ya. Ya, luar biasa. Tipe-tipe yang lainnya juga ada sebenarnya, beberapa tipe. Bahkan yang di bukunya yang ketika membahas mengenai runtuhnya, saya lupa judul lengkapnya tentang runtuhnya Eropa, itu kan di awalnya Bung Karno langsung mengutip ayat Al-Maidah 14 gitu. Dan di bawahnya itu setelah Bung Karno tulis lengkap ayat itu, di bawahnya Bung Karno mengatakan mari kita kupas ayat ini gitu. Jadi Bung Karno itu mengupas ayat gitu, dan itu tafsir gitu. Jadi ada Bung Karno itu yang hanya menyebutkan potongan ayat, ada juga yang menyebutkan terjemahan potongan ayat, ada juga yang langsung menjelaskan ayat secara lengkap, tipe-tipenya. Saya tertarik sih. Ini kan tafsir kontekstual ya. Cuma tadi kenapa saya menyampaikan ada kayak Bung Karno juga mengutip Alkitab, kan itu tekstual kan, menyampaikan seperti itu. Kemudian juga di dalam salah satu tulisan ada mengutip tentang menyebut Via Dolorosa. Itu kan juga bukan dari Quran atau dari tafsir kan. Nah, sebagai peneliti ada kecurigaan nggak terhadap Bung Karno ini? Ini politisi atau pemikir atau bagaimana kok banyak dikutip dari agama-agama gitu? Enggak, atau itu berpengaruh? Kalau ke saya kira itu tidak berpengaruh mungkin ya Mas, dan mungkin tidak ada kecurigaan juga. Dan kalau di dalam pemikiran, apalagi seperti Bung Karno, rasanya biasa gitu mengutip yang lain. Mungkin juga itu dalam proses kontekstualisasi. Yang ayat yang saya sebutkan tadi itu, yang Bung Karno menjelaskan Al-Maidah ayat 14, itu ayatnya itu berbicara tentang kaum Nasrani. Jadi di ayat itu disampaikan bahwa kaum Nasrani itu telah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka sehingga menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Nah, di dalam tulisan itu, konteksnya itu Bung Karno itu menjelaskan fenomena yang sedang terjadi di Eropa. Itu kan tulisannya tahun-tahun ketika Perang Dunia Kedua ya, sedang berkecamuk ya. Jadi di Eropa banyak terjadi kecamuk. Jadi Bung Karno kemudian melakukan kontekstualisasi. Kata Bung Karno, walaupun di ayat ini dikisahkan bahwa kaum Nasrani diperingatkan, tetapi ayat ini juga pesan bagi kaum Muslim, kata Bung Karno. Sehingga bagi kaum Muslim, katanya, jika melupakan apa yang diperingatkan Tuhan kepada kaum Muslim, maka perpecahan dan permusuhan juga akan terjadi di kaum Muslim, kata Bung Karno. Kata Bung Karno, Tuhan itu maha adil gitu. Oke, ini sekarang saya balik ke Mas Rashid. Oke, Mas Rashid, ini berkaitan dengan riset Anda, terutama responden Anda kan masyarakat adat. Seringkali beberapa riset berkaitan dengan masyarakat adat itu susah masuknya. Bagaimana pengalaman Anda? Apakah ada resistensi untuk masuk masyarakat adat sebagai responden Anda? Ya, ketika saya melakukan penelitian ke beberapa kampung adat, secara keseluruhan saya mendapatkan respon yang sangat baik dan terbuka dari masyarakat adat. Namun memang ada beberapa
hal pengetahuan ya yang mungkin di masing-masing kampung itu berbeda bisa saya dapatkan, tergantung pada kedalaman pengetahuannya. Ada yang terbuka, dia bahkan sampai bisa menceritakan misalkan mengenai prosesi ritus adat gitu kan, atau ajaran-ajaran agama adat yang ada di kampung adat itu. Tetapi ada juga yang tidak mau serta-merta menceritakan mengenai itu gitu, karena mungkin khawatir salah persepsi atau bagaimana. Tetapi yang saya alami secara keseluruhan sangat terbuka pada saya. Misalkan saya melakukan penelitian di kampung adat Cirende, Cimahi, itu saya tinggal di kampung adat itu selama 8 hari. Dan saya juga diberi tumpangan untuk tinggal, lalu juga kebutuhan makan sehari-hari ya dengan sangat welcome. Warga adat yang memberikan tumpangan saya tinggal itu memberikan saya makan juga gitu. Di kampung adat Cirende sendiri kan mereka memiliki pangan lokal, di mana mereka untuk pangan pokoknya itu tidak tergantung pada luar, tapi mereka memiliki pangan lokal berupa beras singkong. Jadi mereka mengolah singkong kemudian menjadi beras yang jadi semacam nasi. Tetapi kalau dibandingkan rasanya dengan nasi padi, ini mungkin lebih hambar ya, karena nasi padi lebih manis. Dan selama 8 hari itu saya memakan beras singkong itu, dan saya cukup nyaman dengan itu selama proses penelitian. Mas Rashid, ini yang menarik juga. Apakah ada beberapa personel di masyarakat adat itu juga mengenal Soekarno? Saya mengunjungi beberapa kampung adat, salah satunya itu kampung adat di Kuningan, Kabupaten Kuningan, di komunitas adat Sunda Wiwitan. Ya mereka bercerita juga mengenai bagaimana gagasan Soekarno itu, terutama gagasan mengenai nasionalisme dan juga Trisakti, itu menjadi salah satu sumber inspirasi juga bagi mereka untuk terus bertahan dengan identitas adatnya. Justru sebenarnya pemikiran Soekarno itu sangat diterima betul oleh komunitas-komunitas adat, karena itu cukup kompatibel dengan ajaran-ajaran leluhurnya, bagaimana mereka memiliki rasa cinta terhadap tanah dan air di mana mereka berada, dan juga bangga dengan identitas kulturalnya ya. Dan juga misalkan saya juga ke kampung adat di Desa Beji, Ngawen, Yogyakarta, juga sama, mereka juga bercerita bahwa sebenarnya justru salah satu tantangan yang menjadi catatan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa mereka memiliki sekumpulan nilai-nilai, norma-norma sosial di kampungnya, tetapi di antara sekian tokoh-tokoh founding father, tokoh-tokoh republik ya konteksnya, justru pemikiran Soekarno yang sebenarnya kompatibel dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oke. Thank you Mas Rashid. Mas Janu? Iya, mungkin ini untuk berdua ya, untuk Mas Ulfa dan Mas Ridho. Ada kesan terkait Megawati Fellowship Program yang bisa disampaikan? Ya, kalau saya sejauh ini saya sangat enjoy ya menikmati proses penelitian ini, dan saya bersyukur berkat program Megawati Fellowship ini bisa mengenal Bung Karno lebih dekat gitu, pemikiran Bung Karno. Dan saya kira juga dalam hal program fellowship ini mestinya program dari PDIP ini menjadi inspirasi gitu dan teladan bagi partai-partai politik lain untuk juga ada kepedulian terhadap riset gitu. Dan dalam hal ini juga menurut saya PDIP dengan ada menyediakan program ini yang membuktikan bahwa PDIP partai yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada ilmu pengetahuan, dan berpihak kepada kemajuan bangsa melalui jalan riset ini. Mas Ridho? Ya, tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih ya kepada PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri yang telah mengadakan program fellowship ini. Saya rasa bahwa dengan adanya program ini menunjukkan PDI Perjuangan memiliki kerja-kerja politik yang berbasis ilmu pengetahuan, di mana PDI Perjuangan sebagai suatu parpol
dia terus memaksimalkan gerakan politiknya, baik itu di parlemen maupun di lingkup akademik. Dan yang menariknya lagi bahwa dalam program Megawati Fellowship ini banyak pemikiran-pemikiran Soekarno yang menjadi tawaran ya untuk dikaji, diteliti, di mana di Indonesia sendiri sebenarnya sampai sekarang ya, ya negara barangkali ya pemerintah tidak terlalu memberikan ruang yang cukup jelas bagi studi pemikiran Soekarno. Sehingga saya pikir program Megawati Fellowship ini menjadi salah satu basis pijakan untuk bisa mendiseminasikan, mengenalkan gagasan pemikiran Soekarno. Oke, cukup segitu. Baik, sobat muda perjuangan, saya sebagai akademisi merasa bangga sekali punya teman-teman periset muda ini, dan saya kira PDIP, PDI Perjuangan sebagai suatu partai saya sangat luar biasa mengapresiasi berkenaan dengan pemikirannya, kegiatannya yang berkaitan dengan pengembangan hal-hal yang sifatnya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan tutup acara kita ini, pertemuan kita ini dengan sangat bangga kita mengapresiasi Anda berdua, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di Megawati Fellowship Program. Akhirnya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Merdeka.